Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Satu kata setelah mencicipi bakmi ini. Nagih. Delicious. Enak. Bang Kalau Lex, saya kebetulan pelanggan sih. pelanggan ya. Wah. Komposisinya kan bawang merah Brebes, minyak kelapa sawit, garam. Seberapa gampang dapetin supply ini? Produknya betul-betul membuat saya Brebes milih. Tasted di palate saya. Coklatin menggunakan biji kakao criollo yang merupakan varietas kakao terbaik di dunia. Punya campaign Bangga Minum Coklat Indonesia itu gimana memang caranya untuk meningkatkan demand? Apakah memang akan signature-nya coklat bubuk? Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Selamat datang di Juragan Zaman Now Season 2 bersama saya Yohana Margareta. 36 calon juragan telah terpilih dan akan lanjut ke babak kompetisi untuk memperebutkan hadiah uang tunai dan kesempatan investasi dari para panelis. Nah, para calon juragan telah mendapatkan pendampingan dari para mentor profesional yang secara intensif memberikan bekal ilmu untuk membantu mempersiapkan diri menghadapi para panelis kali ini. Dan kita akan mulai dari tim Coach Tong MC Ivley yang langsung saja. Silakan memperkenalkan timnya, Coach Tong. Yogyakarta terkenal dengan 2 hal. Yang pertama adalah keratonnya, yang kedua bakmi godoknya. Juragan kita satu ini menyatukan dua-duanya. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita panggil Bintari dan Pak Adi dari Bakmi Sundoro. Saya Adi Setiawan, saya adalah founder dari Bakmi Sundoro. Saya Bintari Saptanti, saya co-founder dari Bakmi Sundoro. Bakmi Sundoro sendiri adalah bakmi kemasan dengan rasa cita rasa bakmi Jogja. Usaha kami sudah berjalan kurang lebih 3 tahun ini, dimulai sejak tahun 2018. Bakmi Sundoro saat ini ada 2 varian rasa, yaitu bakmi goreng dan bakmi godok. Saat ini kami satu-satunya dan pertama di Indonesia, bakmi Jogja dalam kemasan. Bakmi kemasannya sendiri sekarang sudah tersedia di hampir 624 outlet yang tersebar di Jabodetabek, Jawa Barat, serta di Jawa Tengah dan beberapa kota besar di Indonesia. Saya Adi Setiawan. Saya Bintari Saptanti. Kami dari Bakmi Sundoro. Kami siap menjadi Juragan Zaman Now. Salam sehat semuanya para panelis. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Bintari Saptanti. Saya dari brand Bakmi Jogja Sundoro. Nama Sundoro sendiri kami ambil dari nama kecil Sultan Hamengkubuwono II Raden Mas Sundoro, di mana saya cucu ke-7 dari beliau. Pada awalnya kami membuat bakmi Jogja ini untuk supaya siapapun yang memasak bakmi Jogja rasanya sama. Karena kami dulu dari outlet bakmi Jogja, kemudian karena pandemi kami harus berubah menjadi food manufaktur. Kami sekarang fokus di distribusi, di mana sekarang kami memproduksi bakmi kering. Dari Juragan Zaman Now kami mempunyai insight yang sangat luar biasa sekali dengan modal yang diberikan. Kami kemarin mengadakan sampling seperti ini dan alhamdulillahnya dengan sampling itu kami bisa mendapatkan langsung ke konsumen bagaimana interaksi mereka terhadap rasa kami maupun cara memasaknya. Karena pada dasarnya bakmi kami ini adalah ready to cook, bukan ready to eat.
Saat sekarang produk kami sudah tersedia di 121 vendor toko yang membawai 624 toko dan sudah tersedia juga kami ada di Singapura, kami ada di Swiss, ada di Malaysia dan di Hong Kong. Dengan rata-rata penjualan produk kami di Indonesia itu rata-rata 2 piece per hari dan rata-rata PO toko itu antara 4 sampai dengan 6 karton. Kami rata-rata omset di food service di angka 3 juta sampai dengan 4 juta. Kalau weekend bisa di 5,6, bisa di 6,6. Untuk timeline kami, target kami di 2023, kami akan ada di 1.000 supermarket MT di Indonesia, di mana kami bisa menjual 3.104 karton dengan omset 1,2 M, dengan margin bersih 248 juta per tahun. Untuk mencapai scale up itu, kami membutuhkan dana sekitar 1,2 M, tetapi dengan perputaran cash flow dari pendapatan toko kami cukup membutuhkan soft loan sebesar 800 juta. Untuk targetnya di 2023 kita akan buka maksimal 50 outlet untuk yang bakmi food service-nya. Berarti nanti fokusnya apakah ke retail ini, apakah food service, ataukah dua-duanya? Karena Jadi itu kan begini, dua bisnis model yang kalau berbeda. untuk food service itu kami tidak menangani, kami hanya menjual produk kemasannya saja. Kami fokus di bagaimana kami memproduksi barang sebanyak-banyaknya dan bagaimana kami mendistribusikannya. Oke, tapi dengan dua bisnis yang berbeda ini, cara tadi pemasarannya juga akan berbeda gitu. Betul. Jalannya juga berbeda. Jalanin satu outlet, Jalannya channel juga. marketing. Iya. Jalanin Makanya kalau- 50, Betul. Itu bukan channel lagi. marketing. Betul. Permasalahan mereka sebetulnya ada dua kalau saya lihat. Satu, di masalah marketing, bagaimana positioning mereka dibanding dengan mie instan lain yang sudah ada di pasaran. Dan kedua, sebetulnya karena terkait dengan harga. Price mereka itu jauh di atas mie instan lain yang ada di pasaran, bahkan juga lebih tinggi daripada harga mie instan impor gitu. Ini yang buat saya agak concern ya sebetulnya. Kapasitas saja belum maksimal, tapi kemudian mau berinvestasi masuk ke produksi. Kenapa concernnya ke produksi gitu? Ya, it's a good product, I believe that. Ya, but the price still, wow, ini big concern sekali, pricingnya dan juga tadi marketingnya. Mungkin bisa lebih fokus dulu bagaimana memaksimalkan market misalnya ya. Gitu. Apakah bisnis model retail ini cocok? Karena ini gamenya betul-betul berbeda sekali. Main retail itu bukan perkara mudah. Ya, nah di sini saya lihat nih celah di mana UMKM ini merasa ketika dia bermain retail itu satu-satunya cara, padahal masih banyak cara. Ya, khususnya bagaimana kita memvalidasi produk terlebih dahulu, misalnya lewat marketplace, ya lewat channel sales lain yang itu akan lebih aman, ya less risk dan juga punya peluang untuk membesarkan bisnisnya dengan lebih baik. I think you guys are ready. Yang lebih menarik buat saya marketing. How would you market this? Pak Irwan, jadi untuk saat sekarang ini kami memang belum sama sekali melakukan marketing, kami masih organik. Jadi kami hanya masih berpikir ke distribusi dulu. Bakmi Sundoro tentu produknya enak, otentik. Tapi I think untuk memanage ini dan untuk melangkah lebih lanjut diperlukan suatu strategi yang khusus. Saya menekankan orang marketing karena sangat penting untuk melihat itu dulu. Yang sekarang karena beliau masih bisa memproduksi belum pada kapasitas penuh. Boleh nggak diceritain seberapa mudah atau sukarnya berpindah dari pivoting dari food service menjadi manufacturer? Sangat sulit untuk kita berpindah dari awalnya warung makan, food service, dan saya tidak ada basically dari kuliner, istri juga tidak ada basically itu. Kita mesti mulai dari nol lagi melakukan survei pasar, apakah bakmi saya diterima. Saya sempat melakukan beberapa event di beberapa titik keramaian waktu itu sebelum pandemi itu saya bagi sampling, saya bawa produk 100 piece, itu sampling habis, produknya nggak ada yang laku. Iya, saya menanyakan hal tersebut karena perubahan yang bisa dilakukan dengan cepat dan beradaptasi kepada kondisi itu penting, satu. Alasan kedua kenapa saya tanya itu karena saya pengen tahu barrier to entry terhadap bisnis ini segampang apa atau sesusah apa. Tapi ternyata itu sangat sulit, jadi ya it's a good thing. Ada beberapa panelis yang menyebutkan ini Coach Tom bahwa wah ini tidak meyakinkan kalau dari beberapa jawaban tadi. Nah, menurut Coach Tom seperti apa nih? Sebenarnya kalau berbicara soal
distribusi dan penjualannya masih kecil, itu sebetulnya adalah salah satu cara untuk testing the market dan juga untuk menurunkan resiko gagal bayar dari outlet. Maka ketika kita terlalu agresif memasukkan ke satu outlet lebih banyak, itu sebetulnya lebih besar risikonya daripada punya banyak outlet yang jualannya sedikit-sedikit, tetapi turnover cash flow-nya lebih tinggi karena kemampuan bayar dari outlet lebih mampu. Yang kedua adalah food service. Food service ini tidak menjadi fokus, dia akan menjadi complementing, akan membantu orang untuk educating Bakmi Sundoro. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan di tempat masing-masing juga untuk para pasangan dari Ibu Bintari dan juga Pak Adi. Terima kasih Coach Tom, timnya luar biasa. Baik, ini tadi adalah untuk calon juragan yang pertama. Terima kasih, silahkan boleh kembali ke backstage timnya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Sudah lega ya, selanjutnya adalah berserah diri, mudah-mudahan dapat yang terbaik seperti apa. Kami lebih ke do the best aja sih, karena pada dasarnya ini bisnis kami, ini usaha kami, dan ini adalah produk kami. Jadi apapun yang kami lakukan adalah bagaimana kami menyampaikan secara detail bagaimana bisnis kami, bagaimana perkembangan bisnis kami, dan mau kemana sih setahun ke depan, 2 tahun ke depan, maupun 3 tahun ke depan, seperti itu. Satu kata setelah mencicipi bakmi ini. Nagih. Delicious. Enak. Bang Kalau Rex? saya kebetulan pelanggan. Pelanggan ya? Wah. Didukung oleh Vinatra Productive Financing.